Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me Dandi Baik and then with me Dandi. Jadi apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, dan semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya ingin cari tahu riset, karena beberapa hari yang lalu saya sempat digegerkan oleh sebuah link di website. Jadi beberapa hari yang lalu saya dikagetkan dengan adanya thumbnail sebuah website yang ketika saya enak-enak scroll itu tiba-tiba nongol di sana, yaitu adanya cloningan Honda ADV 160 guys. I don't know cloningannya seperti apa, saya masih belum buka websitenya pada saat itu karena adanya kesibukan di saat itu ya guys. Kemudian saya mencoba untuk membuka, dan ternyata memang sedikit mengagetkan karena ini cloningannya jauh dibuat memang semirip dengan ADV gitu loh. Dan di video kali ini kita akan sama-sama lihat seperti apa sih kemiripan Honda ADX. Bristol HDX 160. Namanya pun hampir mirip dengan ADV, cuma beda huruf V dan X-nya. Mungkin saking larisnya Honda ADV 160 ini, Bristol mungkin kayak mencoba peruntungannya di pasar atau di segmen pasar skuter adventure di kelas 160 ya, karena memang ADV 160 sekarang adalah motor adventure, motor matic adventure yang sedang ramai karena banyak di jalan. Saya udah beberapa kali lihat ADV sering ada di jalan. Sebelumnya Honda ADV itu mungkin motornya kaum minoritas karena juga jarang banget ditemui di jalan, tapi beberapa hari yang lalu ketika saya jalan-jalan ataupun ketika saya ngonten itu lebih sering ketemu dengan ADV guys. Jadi mungkin ADV sekarang menjadi salah satu motor yang mulai dilirik oleh masyarakat. Jadi motor ADX 160 ini adalah motor yang dibuat dari pabrikan Bristol, itu yang ada di Filipina. Jadi nggak hanya secara desain yang mirip dengan ADV 160, di motor ini juga namanya juga hampir mirip dengan ADV 160, yaitu ADX 160. Dan sekedar info aja buat teman-teman, Bristol ini merupakan salah satu merek yang relatif baru, yang baru-baru aja ada di daerah Filipina. Jadi mungkin juga nama Bristol ini mungkin masih sedikit asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena juga kayaknya sih masih belum masuk pasaran Indonesia buat motor-motor dengan pabrikan Bristol ini. Jadi Bristol Motorcycle ini menghadirkan dua varian buat skuter matic adventure-nya ini. Yang satu itu adalah versi standar yang diberi nama ADS 160, kemudian versi yang ABS atau bisa dibilang versi tertinggi dari ADS 160, yaitu diberi nama ADX 160 dengan fitur mungkin ABS. Dan nanti akan kita lihat sejauh apa perbedaannya, dan mungkin kita akan komparasikan semirip apa dengan ADV 160, atau bahkan ada juga yang menggadang-gadang desainnya tuh mirip dengan XADV 750, salah satu skuter motor matic yang dibuat oleh Honda yang memiliki cc yang cukup besar. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa desain dari Bristol ADS 160 dan Bristol ADX 160, kira-kira seperti apa desainnya dan mirip apakah dengan pabrikan Honda yang Honda keluarkan gitu kan. Jadi saya mengutip ada beberapa spesifikasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di depan. Untuk dua tipe yang saya sebutkan tadi, tipe ADS 160 dan ADX 160 itu ada perbedaannya. Jadi kita mulai dari tipe yang ADS dulu. Kalau buat tipe yang ADS itu masih dikategorikan sebagai versi standar, yang mana masih menggunakan tipe pelek standar dan juga masih menggunakan suspensi teleskopik. Itu aja perbedaannya. Sementara untuk versi ADX 160 itu sedikit lebih unggul karena ada beberapa part yang memang dibuat lebih menekankan segmen adventure-nya, yaitu yang pertama ada menggunakan pelek jari-jari guys di kelas 160 cc, dan juga menggunakan tipe suspensi depan upside down. Wah, ini ADV 160 ketar-ketir sih, lihat ini. Depan upside down itu udah kayak XADV 750. Untuk bagian mesin, rangka ini menopang engine
kubikasi 155,6 cc. Kalau ADV itu 156 cc, 4 tak berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan oleh ADX 160 mampu memproduksi tenaga maksimal 10 kW atau 13,4 HP pada 8.500 rpm dan torsi puncak 14 nanometer pada 5.500 rpm. Nanti kita akan coba head to head antara power dari ADV 160 dan ADX 160. Kita pakai tipe yang tertingginya semua. Untuk masalah kaki-kaki tadi udah bisa dijelaskan ya, pakai yang ADS 160 itu pakai velg standar dan suspensi teleskopik. Kalau yang ADX 160 itu pakai suspensi depan upside down dan velg jari-jari. Untuk masalah rodanya sama-sama menggunakan kontur yang berbeda atau menggunakan ukuran yang berbeda, tapi sama dengan ADV 160. Depan pakai 110/80 ring 14 dan 130/70 ring 13 untuk roda belakangnya. Sama persis seperti yang digunakan ADV 160, tapi saya masih belum lihat secara sesama profil rodanya itu seperti apa, apakah dual purpose seperti ADV 160 atau sedikit lebih road atau city touring gitu. Kemudian untuk masalah bahan bakar, klaim dari perusahaan bisa mencatatkan efisiensi 43 km per liter guys, dan tangkinya itu 11 liter kapasitasnya. So ini jauh lebih besar daripada ADV 160 karena ADV 160 itu cuman kalau nggak salah 8,1 liter. Ini 11 liter, berarti ada sekitar 3 liter tambahan. Kalau untuk efisiensinya kalau nggak salah kurang lebih sama ya. Kalau nggak salah ADV itu 45 km per liter ya kalau nggak salah, atau 42, saya juga lupa. Kemudian untuk harga, berdasarkan yang saya dapat di beberapa website itu, Bristol Motorcycle menjual Bristol ADX atau seri tertingginya baru di pasar Filipina dengan harga 178.000 peso atau sekitar 49 juta rupiah. 49 dengan 39,5 terpaut 10 juta hanya karena menggunakan suspensi upside down atau mungkin velg jari-jari. Ya worth it sih untuk dilakukan. ADV 160 juga kalau misalkan kita modifikasi pakai upside down yang merek, katakanlah yang murah-murah Scarlett, dan juga velg jari-jari, ya kurang lebih nambah budget sekitar 5 jutaan dari harga baru 49,250 di OTR Banyuwangi. Kemudian kita tambah modifikasi sekitar 5 jutaan, ya ketemunya hampir sama lah. Dan fakta terakhir adalah lebih mahal dibanding harga Honda ADV 160 ABS. Ya of course terpaut 10 juta kalau buat tipe-tipe yang kelasnya kayak gitu, ya mending ADV sih. Ya kan, ADV kita modif dengan kaki-kaki yang proper, kemudian kita pilih merek-merek yang mid-end, bukan high-end, tapi mid-end, mungkin jatuhnya akan lebih worth it beli ADV 160. I don't know apakah Bristol ADX dan ADS ini akan masuk pasar Indonesia, I don't know. Tapi yang pasti sudah ada di pasar Filipina. Kalaupun maybe, ini kalau di pasar Filipina aja harganya 49 juta, pasti kalau masuk ke Indonesia kayaknya sih lebih mahal ya. Kalau lebih murah sih nggak tahu juga sih bagaimana cara menghitungnya. Tapi kalau misalkan Bristol ini masuk ke Indonesia, ADX 160 atau ADS 160 ini masuk ke Indonesia dengan harga lebih mahal dari 49 juta, itu akan sangat tidak worth it dan akan sangat kesulitan menemukan pasar di Indonesia, dan kemungkinan juga sulit sekali mencari konsumen yang ingin terpincut untuk motor ini ya, karena 49 juta atau mungkin katakan let's say 50 juta contoh masuk ke Indonesia, ya mending beli ADV lah. Produknya udah melanglang buana dan udah berpengalaman di Indonesia. Dan kalaupun harganya itu lebih murah dari perkiraan harga di Filipina, yaitu misalkan di Filipina harganya 49 juta tapi ketika masuk di Indonesia itu jadi 45 juta atau mungkin lebih murah lagi 43 juta, I don't know. Mungkin juga Bristol ini akan menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang males modifikasi Honda ADV 160 karena budgetnya juga kurang lebih sama, tapi mungkin akan terkendala di masalah bengkel resmi dan juga spare part, karena motor baru biasanya spare partnya sulit guys, dan indenya pun lama seperti Honda ADV 160 ya kan. Jadi ya mari kita tunggu aja kabar selanjutnya mengenai Bristol ADX 160 dan ADS 160 apakah akan masuk pasar Indonesia. Kalaupun masuk sih saya masih akan tetap memilih ADV 160 karena memang desainnya lebih gagah dan harganya juga lebih murah. Nggak tahu kalau misalkan
harganya naik lagi jadi 40.250.000 ya. Semoga aja gak naik karena Honda ADV ini udah mulai menemukan peminatnya sendiri. Jadi nggak cuma kalangan muda aja yang suka dengan ADV 160. Jadi kalau nggak salah mulai sekarang itu ya udah all rounder, semua usia kayaknya sih suka dengan ADV 160. Jadi mungkin segitu dulu aja video impresi mengenai adanya berita bahwasannya ada motor yang hampir mirip dengan ADV 160 dan hampir mirip secara desain, secara looks sebagian kecilnya dengan Honda XADV 750 yang harganya udah 500 juta lebih. Dan di video selanjutnya kita akan sama-sama lihat seperti apa persamaan dan semirip apa Bristol ADX 160 dan ADS 160 dengan Honda ADV 160 dan Honda XADV 750. Kira-kira secara desain, secara look teman-teman suka yang mana, dan secara spesifikasi teman-teman suka yang mana kira-kira, dan apakah nanti teman-teman akan tertarik ketika Bristol ini berencana masuk ke Indonesia. I don't know, di video selanjutnya akan kita bahas itu. Tunggu aja videonya, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak terlambat ketika saya udah upload videonya. Jadi, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dani Bike and Dani biasa aja. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan akun TikTok saya. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Di sini Dani out. Thank you.